Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembahasan materi mengenai sistem pertidaksamaan dua variabel sub KD yang keempat ya ini, yaitu tentang pertidaksamaan linier kuadrat. Ngomong-ngomong dari awal atau dari KD pertama, pemandangannya ini terus ya background yang saya pakai. Saya ganti aja ya supaya ganti suasana. Ya. Ini adalah materi kita mengenai sistem pertidaksamaan dua variabel dengan sistem pertidaksamaannya yaitu pertidaksamaan linier dan kuadrat atau biasa disingkat dengan SPTLKDV. Nah, yang namanya sistem pasti nanti terdiri lebih dari satu pertidaksamaan, bisa dua, bisa tiga, atau bisa juga lebih. Dan pertidaksamaannya itu nanti mengandung pertidaksamaan linier dan pertidaksamaan kuadrat, di mana pertidaksamaan kuadrat ini nanti bisa berupa fungsi yang berupa grafik parabola, bisa juga fungsi yang berupa grafik yang berbentuk lingkaran. Nah, di sini pembatas dari sistem pertidaksamaan tersebut itu berupa garis lurus untuk yang pertidaksamaan linier. Biasanya bentuk umumnya adalah AX plus BY plus C sama dengan 0, atau bisa juga dalam bentuk Y sama dengan MX plus C. Kemudian sebuah kurva ini kurva kuadrat, AX kuadrat plus BY kuadrat plus CX plus DY plus E sama dengan 0. Jadi nanti bisa berupa kurva parabola, bisa juga berupa kurva lingkaran. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut. Di sini kita diminta melukiskan DHP dari sistem pertidaksamaan linier parabola berikut. Jadi di sini adalah fungsi atau pertidaksamaan parabola, karena di sini ada kuadratnya ya. Ini adalah fungsi linier. Nah, langkah pertama adalah kita menggambarkan garis pembatasnya terlebih dahulu. Nah, kita gambarkan garis pembatas untuk yang pertidaksamaan pertama. Di sini merupakan grafik parabola ya. Cara menggambarnya, nah ini persamaan 1. Sebelum kita mendata nilai-nilai X yang harus kita cantumkan untuk dicari titik koordinatnya, kita tentukan dulu apanya? Kita tentukan sumbu simetrinya. Sumbu simetri, ingat-ingat kembali ya, dirumuskan dengan X sama dengan min B per 2A. Nah, di sini min B 0 ya, nggak ada, berarti 0 per 2A. 2 kali 1 berarti 2. Berarti 0 per 2 itu 0, sehingga sumbu simetrinya adalah 0. Nah, kita data ke dalam tabel. Di sini garis pembatasnya adalah Y sama dengan X kuadrat. Yang tengah adalah 0 ya, sumbu simetri sebagai sumbu simetri. Berarti yang lain mengikuti di sini min 1, min 2, 1, 2. Sekarang kita cari masing-masing nilai Y dari nilai X yang sudah kita data tadi. Kita substitusikan ke persamaan garis pembatas. Kalau misal X-nya negatif 2, berarti Y-nya berapa? Nah, jika X-nya sama dengan negatif 2, berarti Y-nya itu kan rumusnya X kuadrat, jadi min 2 kuadrat. Kita substitusikan X-nya dengan min 2. Jangan lupa pakai kurung karena di sini negatif ya. Negatif 2 dikuadratkan itu sama dengan 4. Berarti di sini 4. Sekarang kalau X-nya negatif 1, berarti ini kita ganti negatif 1. Negatif 1 kuadrat itu 1. Berarti di sini 1. Sekarang kalau ini kita ganti 0, berarti 0 kuadrat itu 0. Jadi ini 0. Kalau 1 kuadrat adalah 1. Kalau X-nya 2 kuadrat sama dengan 4. Berarti di sini 4. Kemudian sebelum kita gambarkan ke dalam grafik, kita tentukan sekalian ya titik koordinat dari pertidaksamaan yang kedua. Jadi kita cari dulu garis pembatasnya dari pertidaksamaan yang kedua, yaitu Y sama dengan X plus 2. Nah, kita cari titik potong terhadap sumbu Y, yaitu X sama dengan 0. Kemudian kita cari titik potong terhadap sumbu X, yaitu Y-nya sama dengan 0. Kita substitusi masing-masing. Yang pertama, kita substitusi X-nya sama dengan 0. Kalau kita substitusi X sama dengan 0, berarti akan dihasilkan Y sama dengan 0 ditambah 2 ya. Hasilnya sama dengan 2, berarti Y-nya 2. Sekarang kalau kita substitusi Y-nya yang sama dengan 0, berarti ini jadi Y-nya 0. 0 sama dengan X plus 2. 2-nya pindah ruas, jadi didapatkan X sama dengan 0 dikurangi 2 itu negatif 2. Berarti X-nya negatif 2. Ini ya, X sama dengan negatif 2. Seperti itu.
Nah, setelah itu kita gambarkan ke dalam koordinat kartesius. Nah, ini adalah koordinat kartesiusnya. Untuk yang pertama kita letakkan titik-titik pada kurva pembatas y sama dengan x kuadrat. Titik koordinat yang pertama adalah negatif 2,4. Berarti ini negatif 2,4 di sini ya. Ini. Kemudian yang kedua negatif 1,1. Negatif 1,1 berarti ini. Yang ketiga 0,0 berarti di sini ya, di titik asal atau pusat koordinat. Kemudian 1,1 berarti di sini. Kemudian 2,4. Nah, kita sudah mendapatkan 5 titik. Jadi bisa kita hubungkan menjadi sebuah kurva. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita cari dulu daerah himpunan penyelesaian yang sesuai dengan pertidaksamaan berikut. Jadi di sini kita ambil sembarang titik untuk kita ujikan. Nah, di sini kita bisa memilih titik yang di dalam kurva parabola atau yang di luar kurva parabola. Ya, kita ingin mengecek daerah yang di dalam saja ya. Daerah yang di dalam itu merupakan penyelesaian atau tidak. Jadi kita bisa menggunakan titik uji ini 0,1 di sini. Titik uji 0,1. Kita substitusikan ke pertidaksamaan yang pertama yaitu y lebih dari sama dengan x kuadrat. Kita masukkan y, ini x ini y ya, y-nya adalah 1, berarti 1 lebih dari sama dengan x kuadrat, x-nya 0, 0 kuadrat itu 0, ternyata benar. Karena benar berarti daerah himpunan penyelesaiannya dari pertidaksamaan tersebut adalah daerah yang berada di dalam parabola. Jadi ini seharusnya ini yang diarsir, jadi coba saya arsir. Nah, setelah itu kita gambarkan grafik yang kedua, yaitu pertidaksamaan yang kedua. Garis pembatas yang kedua, yaitu berupa garis lurus. Kita letakkan titik yang pertama adalah 0,2. Berarti di sini 0,2. Ini. Kemudian min 2,0. Min 2,0 berarti di sini. Nah, kita hubungkan. Nah, kenapa garisnya putus-putus? Karena di sini tanda ketidaksamaannya tidak ada sama dengannya ya, sehingga garisnya itu tidak penuh, melainkan putus-putus. Sekarang kita tentukan daerah himpunan penyelesaiannya adalah daerah yang berada di atas garis atau di bawah garis. Sama kita menggunakan titik uji. Di sini titik yang bisa kita pilih adalah titik yang termudah ya, misal kita menggunakan ini 0,0. Perhatikan di sini 0,0 dilewati oleh garis kurva parabola. Ini tidak ada pengaruhnya karena di sini kita hanya ingin mengecek daerah himpunan penyelesaian dari garis lurus. Artinya 0,0 tidak berada dalam garis lurus sehingga bisa kita gunakan sebagai titik uji. Gitu. Kita gunakan 0,0. Substitusikan ke pertidaksamaan y kurang dari x plus 2. Nah, di sini kita substitusi ya, y kurang dari x-nya 0. 0 plus 2 itu 2. 0 kurang dari 2 ternyata benar juga. Sehingga daerah himpunan penyelesaiannya adalah daerah di mana titik uji tersebut berada, yaitu daerah di bawah garis. Kalau saya arsir menjadi seperti ini ya. Nah, dari kedua arsiran yang sudah kita temukan tadi, maka daerah himpunan penyelesaian adalah daerah yang mengandung kedua arsiran. Jadi di sini daerah yang mengandung kedua arsiran adalah daerah yang ini ya, berada di sini. Ini adalah daerah arsirannya atau DHP-nya. DHP yang memuat kedua arsiran. Nah, kalau misal terdiri dari 3 pertidaksamaan, nanti akan lebih pusing lagi ketika menentukan daerah yang mengandung 3 arsiran itu yang mana. Apalagi kalau misal bentuk grafiknya atau bentuk kurvanya itu ruwet gitu ya. Nah, saya ada trik untuk penyelesaian sistem pertidaksamaan. Kalau sistem berarti kan terdiri dari lebih dari 1 pertidaksamaan ya. Kalau sistem itu yang diarsir adalah daerah yang salah. Gitu. Kenapa? Karena nanti bisa langsung kita temukan atau kita tentukan bahwa DHP-nya adalah daerah yang bersih karena yang diarsir adalah daerah yang salah. Nah, coba ya kita buktikan. Untuk soal yang pertama tadi kan ini titik ujinya 0,1 berarti tadi daerah yang benar adalah daerah di dalam parabola. Sekarang yang saya arsir adalah daerah yang salah, berarti daerah yang di luar parabola. Ini adalah daerah yang salah.
Kemudian yang uji kedua, daerah yang salah itu daerah yang di atas ya, di atas garis. Nah, ini daerah di atas garis. Sehingga DHP-nya kan terlihat. DHP dari sistem tersebut adalah daerah yang bersih. Daerah yang bersih adalah ini. Ini adalah DHP-nya. Nah, untuk arsiran seperti ini, sebaiknya kalian buatnya di oret-oretan saja. Jadi nanti langsung kelihatan mana DHP-nya, seperti itu. Ya. Jadi di sini saya nggak mengharuskan yang diarsir yang salah atau yang benar, senyamannya kalian aja. Jika kalian lebih paham dari arsiran yang benar, maka gunakanlah itu. Tapi jika kalian lebih paham dengan arsiran yang salah, maka gunakan yang kedua. Seperti itu. Yang penting tahu di mana letak DHP-nya dari sebuah sistem tersebut. Seperti itu ya. Kemudian contoh yang kedua di sini masih sama, disuruh melukiskan DHP dari sistem pertidaksamaan linier parabola berikut. Nah, untuk pertidaksamaan yang pertama di sini adalah merupakan pertidaksamaan linier, yang kedua itu yang parabola. Jadi untuk yang pertama kita tentukan dulu garis pembatasnya. Persamaan garis pembatasnya adalah 5x plus y sama dengan negatif 6. Kita tentukan titik potong terhadap sumbu y dan sumbu x-nya. Kalau kita substitusi x-nya 0, berarti kan didapatkan 5 kali 0 itu 0. 0 ditambah y itu y. Berarti didapatkan y sama dengan negatif 6. Berarti y-nya negatif 6. Sekarang kalau y-nya yang 0, berarti kita substitusi y-nya 0 ya, didapatkan 5x plus 0 sama dengan min 6. Jadi 5x sama dengan min 6, berarti x-nya sama dengan min 6 per 5. Berarti ini min 6 per 5 x-nya. Setelah itu kita tentukan titik koordinat pada pertidaksamaan yang kedua. Perhatikan di situ karena berbentuk parabola, jadi kita tentukan dulu sumbu simetrinya. Di sini persamaan kurva pembatasnya adalah y sama dengan min x kuadrat. Sumbu simetri dirumuskan dengan x sama dengan min b per 2a. Dari kurva pembatas ini, b-nya berapa? Nah, b-nya tidak ada. Kalau tidak ada berarti 0. Berarti 0 per 2a-nya adalah negatif 1. Jadi didapatkan 0 per negatif 2 sama dengan 0. Berarti sumbu simetrinya 0, artinya data nilai x yang kita cantumkan yang di tengah itu adalah 0, sama seperti tadi ya. Berarti di sini min 1, min 2, 1, 2. Sekarang kita tentukan nilai y-nya. Jika x-nya sama dengan negatif 2, kan kita tadi punya persamaan kurva pembatasnya y sama dengan min x kuadrat. Berarti kalau kita pakai x-nya min 2, berarti min x-nya min 2 kuadrat. Seperti ini ya. Jadi min 2 kuadrat itu 4. Didapatkan y-nya min 4 ketika x-nya sama dengan min 2. Sekarang kalau x-nya sama dengan min 1, berarti min 1 kuadrat itu 1. Berarti di sini min 1. Kalau 0 kuadrat itu 0, di negatif pun juga tetap 0. Sekarang kalau 1, min 1 kuadrat berarti itu min 1. Perhatikan di sini min-nya tidak masuk kurung, artinya yang berkuadrat itu hanya angka satunya ya. Jadi harus bisa dibedakan. Kemudian 2, berarti min 4. Berarti di sini min 4. Nah, kita sudah menemukan masing-masing titik koordinatnya. Sekarang kita gambar. Untuk yang pertama, garis dulu. Titik yang pertama adalah 0, min 6. 0, min 6 berarti di sini. Yang kedua, min 6 per 5, 0. Min 6 per 5 itu min 1 lebih sedikit ya. Kira-kira di sini. Jadi kalau bingung bisa kalian buat menjadi desimal terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita gambar garisnya penuh ya, karena di sini ada sama dengannya. Kemudian yang kedua atau kurva parabolanya, yang pertama titiknya negatif 2, negatif 4. Di sini negatif 2, negatif 4 berarti di sini. Kemudian negatif 1, negatif 1 berarti di sini. Kemudian 0, ini. 1, negatif 1, 1, negatif 1, 2, negatif 4. Nah, kita hubungkan kelima titik tersebut menjadi seperti ini. Nah, setelah itu kita tentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Untuk yang pertama adalah pertidaksamaan linier. Kita bisa menggunakan titik uji linier itu berarti yang garis lurus ini ya.
berarti daerah di kanan atau kiri. Kita cek daerah kanan aja, karena daerah kanan ada 0,0. 0,0 kita ujikan ke ini, pertidaksamaan 5x plus y lebih dari sama dengan min 6. X sama y nya 0, berarti ini kan jadi 0 plus 0 ya. 0 plus 0 lebih dari sama dengan min 6. 0 lebih dari sama dengan min 6. Benar atau salah? Benar. Berarti daerah di sebelah kanan itu benar. Tetapi saya ingin yang saya arsir adalah daerah yang salah. Berarti karena di sebelah kanan benar, sehingga yang diarsir adalah daerah yang sebelah kiri. Karena sebelah kiri itu salah. Nah, kemudian untuk yang parabola kita bisa di sini kalau yang parabola kita tidak bisa menggunakan titik uji 0,0 karena 0,0 ini dilewatin oleh garis. Jadi kita cari titik lain di luar garis atau di luar kurva parabola tersebut. Misal kita ingin mengecek daerah di luar saja ya, karena di sini saya ingin menggunakan titik uji 0,1, berarti kita ingin mengecek daerah di luar parabola. Titik ujinya kita gunakan 0,1. Substitusi ke dalam pertidaksamaan y lebih dari sama dengan min x kuadrat. Y-nya 1, berarti 1 lebih dari sama dengan min x-nya 0, 0 kuadrat berarti min 0. 1 lebih dari sama dengan 0. Benar atau salah? Benar, berarti daerah di luar itu daerah yang benar. Sehingga yang salah adalah daerah yang di bawah. Jadi saya arsir daerah di bawah atau di dalam ini ya, di dalam parabola. Nah, sehingga himpunan penyelesaiannya adalah daerah yang bersih. Nah, yang bersih ini daerah yang bersih ini merupakan DHP-nya. Nah, kalian bisa mengarsir menggunakan warna lain ya, supaya terlihat mana DHP-nya. Paham sampai sini? Saya lanjut. Nah, sekarang sistem yang disediakan adalah sistem pertidaksamaan linier lingkaran. Jadi yang pertama ini adalah pertidaksamaan linier, yang kedua lingkaran. Jadi ingat-ingat lagi ya bentuk atau cara menggambar kurva lingkaran. Penyelesaiannya untuk yang pertama, persamaan garis pembatas fungsi linier tersebut. Di sini adalah y sama dengan 3x plus 4. Kita buat tabel. Kalau x-nya 0, y-nya berapa? Kalau y-nya 0, x-nya berapa? Substitusi. X-nya 0 berarti y sama dengan 3 kali 0 itu 0 ya. 0 plus 4 berarti y-nya sama dengan 4. Ini 4. Kemudian kalau y-nya 0 berarti ini 0. 0 sama dengan 3x plus 4. 4-nya pindah ruas jadi 3x sama dengan 0 dikurangi 4 itu min 4. Jadi didapatkan x-nya itu sama dengan 3-nya pindah ruas jadi min 4 per 3. Berarti ini min 4 per 3. Setelah itu untuk pertidaksamaan yang kedua, kurva pembatasnya adalah x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 4. Ingat cara menggambar kurva lingkaran kita hanya butuh mencari jari-jari lingkaran tersebut. Karena di sini sudah pasti ini adalah bentuk umum dari persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0 atau di titik pusat koordinat kartesius. Nah, jari-jarinya di sini 4 ini merupakan r kuadratnya. Jadi didapatkan r kuadratnya itu sama dengan 4, sehingga jari-jarinya adalah akar dari 4. Akar dari 4 itu 2, sehingga lingkaran tersebut adalah lingkaran dengan pusat di 0,0 dengan jari-jarinya adalah 2. Sekarang tinggal kita gambarkan ke dalam koordinat kartesius. Untuk yang pertama adalah garis pembatas dari fungsi linier. Titik koordinatnya 0,4. 0,4 berarti di sini. Kemudian yang kedua, min 4 per 3 itu min 1 lebih sedikit ya, sekitaran di sini. Kita hubungkan. Nah, berarti kan garisnya pun juga penuh karena di sini ada sama dengannya. Setelah itu yang kedua adalah lingkaran dengan jari-jari 2 pusat 0,0. Nah, seperti ini. Ini lingkarannya, jari-jarinya 2 ya, dari pusat 0,0 ke arah manapun itu panjangnya adalah 2 satuan. Setelah itu kita uji titik. Untuk titik yang pertama, kita ingin mengecek DHP di sebelah kiri atau kanan. Di sini di sini posisi 0,0 ada di sebelah kanan garis. Jadi kita cek daerah di sebelah kanan garis. Uji titik. Kita gunakan 0,0 untuk dicek ke dalam pertidaksamaan y lebih dari sama dengan 3x plus 4. Y-nya 0 lebih dari sama dengan x-nya 0, berarti 3 kali 0 itu 0, 0 ditambah 4 didapatkan 0 lebih dari 4. Benar atau salah? Salah, ternyata daerah di kanan itu salah, jadi saya arsir.
kanan garis seperti ini ya, mengarsirnya yang merata jadi kelihatan semua nanti. Kemudian pada lingkaran pun kita bisa menggunakan titik uji 0,0 ya, artinya kita mengecek daerah di dalam lingkarannya itu merupakan daerah penyelesaiannya atau tidak. Kita substitusi ke dalam bentuk x kuadrat plus y kuadrat kurang dari sama dengan 4. X sama y-nya 0, berarti 0 ya. 0 kurang dari sama dengan 4 ternyata benar, sehingga daerah yang kita arsir itu daerah di luar lingkaran. Seperti ini. Nah, bisa dilihat ya di situ daerah yang bersih. Daerah yang bersih adalah ini D, H, P. Nah, seperti itu. Supaya tidak pusing, kalian cukup membuat daerah arsirannya itu diorek-orekan saja, sehingga nanti di buku pekerjaan kalian hanya tinggal mengarsir ini DHP-nya ini. Seperti itu ya. Nah, sekarang kebalikannya dari tadi. Ini kita disediakan gambar grafiknya, kita diminta untuk menentukan sistem pertidaksamaannya. Jadi di sini kita coba cari pertidaksamaan dari masing-masing garis dan kurva. Yang pertama saya ingin mencari persamaan garis pembatasnya yang warna merah, persamaan garis pembatas yang warna merah. Ini saya simbolkan garis 1 ya. Nah, cara mencari persamaan garis linier atau persamaan linier, cara cepat yang sudah saya ajarkan. Jadi gini ya, kita lihat titik potong terhadap sumbu Y, kita kalikan dengan X, berarti ini 1X gitu kan, 1X ditambah titik potong terhadap sumbu X dikalikan dengan Y, berarti 1Y, hasilnya sama dengan hasil kalinya, hasil kali kedua titik potong tersebut, jadi 1 dikali min 1 itu min 1. Kita buat bagus menjadi X plus Y sama dengan min 1. Itu baru persamaan garis pembatasnya. Sekarang kita tentukan tanda ketidaksamaannya. Cara menentukannya adalah kita mengambil titik uji yang berada di daerah arsiran atau daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, kebetulan di sini daerah arsiran dari semua garis dan kurva itu terdapat titik 0,0. Jadi kita bisa menggunakan titik uji 0,0 untuk semua pertidaksamaannya. Nah, kita substitusi ke dalam X plus Y, titik-titik, min 1 ya. Kita pakai titik-titik karena kan kita ingin mencari pertidaksamaannya, tanda ketidaksamaannya itu apa. Substitusikan, X-nya 0, Y-nya 0, titik-titik min 1, 0, titik-titik min 1. 0 apanya min 1? Ternyata 0 itu lebih dari min 1. Pakai sama dengan atau tidak kita cari, atau kita lihat pada bentuk garis itu penuh atau putus-putus. Ternyata garisnya penuh, berarti pakai sama dengan. Sehingga didapatkan pertidaksamaannya adalah ini, X plus Y, kemudian tanda ketidaksamaannya lebih dari sama dengan, dilanjut min 1. Nah, itu baru pertidaksamaan linier. Sekarang kita tentukan pertidaksamaan yang ini, parabola dulu ya, yang warna hijau. Saya simbolkan dengan kurva 2. Nah, bisa dilihat di sini yang diketahui apa? Karena dalam menentukan persamaan parabola itu kan ada 4 cara dari tabel yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya ya. Di sini kalian bisa menggunakan titik potong terhadap sumbu X dan sembarang titik, bisa juga menggunakan titik puncak ini. Titik puncak dan 1 titik. Nah, di sini saya ingin menggunakan titik puncak aja ya, titik puncak 0,4 dan sembarang titik 2,0. Titik puncaknya, titik puncak itu 0,4 atau XPYP nya ini, dan sembarang titiknya adalah ini ya, titik 2,0. Nah, berarti karena yang diketahui adalah titik puncak dan 1 titik, kita gunakan formula Y sama dengan A X min XP kuadrat plus YP. Tinggal kita substitusi, Y-nya ini sebagai X, ini sebagai Y, berarti Y-nya 0, sama dengan A, X-nya 2, berarti 2 min XP-nya 0, kuadrat, plus YP-nya adalah min 4. Berarti 0 sama dengan A, 2 kuadrat itu 4, min 4. 4-nya pindah ruas, jadi 4 sama dengan
4A, sehingga didapatkan A-nya sama dengan 4/4. 4/4 itu 1, berarti A-nya 1. Sekarang kita substitusikan ke sini, tetapi untuk X dan Y-nya kita kembalikan ke huruf ya. Jadi didapatkan persamaan kurva pembatasnya, yaitu Y sama dengan A-nya adalah 1, berarti 1. X-nya X, min, XP-nya 0, kuadrat. Ini plus ketemu min jadi min ya, min 4. Sehingga didapatkan Y sama dengan 1 kali berapapun kan hasilnya adalah ini ya. X min 0 X. X kuadrat min 4. Ini baru persamaan kurva pembatasnya. Sekarang kita tentukan tanda ketidaksamaannya dengan menggunakan titik uji. Nah, tadi saya sudah menyampaikan bahwa kita bisa menggunakan titik uji 0,0 untuk ketiga garis dan kurva ya. Titik uji 0,0. Substitusikan ke dalam bentuk Y titik-titik X kuadrat min 4. Y-nya 0, berarti 0 titik-titik X kuadrat 0 kuadrat 0 min 4. 0 titik-titik 0 min 4 itu min 4. 0 hubungannya apa dengan min 4? Ternyata 0 itu lebih dari sama dengan min 4. Pakai sama dengan karena gambar kurvanya adalah kurva penuh, bukan kurva putus-putus. Sehingga didapatkan pertidaksamaannya adalah Y lebih dari sama dengan X kuadrat min 4. Yang kedua sudah, sekarang yang ketiga, kurva lingkaran. Kalau lingkaran mudah ya, kita tinggal menentukan jari-jari kurva tersebut berapa, jari-jari lingkaran tersebut berapa. Dari bentuk umum X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat, kita tahu bahwa lingkaran tersebut adalah lingkaran yang berpusat di 0,0 dengan jari-jarinya ini ya, 3. Sehingga kita bisa substitusikan R-nya 3, didapatkan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 3 kuadrat. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 9. Nah, ini baru persamaan kurva pembatasnya. Sekarang kita tentukan tanda ketidaksamaannya. Kita bisa menggunakan titik uji 0,0. Substitusikan X kuadrat plus Y kuadrat titik-titik 9. X sama Y-nya itu kan 0 semua, berarti 0 tambah 0 itu 0. Ya, 0 tambah 0 titik-titik 9. 0 tambah 0 tadi 0 titik-titik 9. 0 hubungannya apa dengan 9? 0 itu kurang dari 9. Pakai sama dengan atau tidak? Pakai, karena kurva lingkarannya adalah kurva penuh, bukan kurva putus-putus. Sehingga didapatkan pertidaksamaannya adalah ini, X kuadrat plus Y kuadrat kurang dari sama dengan 9. Nah, kita sudah menemukan ketiga pertidaksamaan tersebut. Sekarang kita susun menjadi sebuah sistem pertidaksamaan. Sistem pertidaksamaannya adalah, ingat ya, dalam menyusun sebuah sistem pertidaksamaan, itu dituliskan menggunakan kurung kurawal. Nah, yang pertama tadi adalah X plus Y lebih dari sama dengan min 1. Yang kedua ini Y lebih dari sama dengan X kuadrat min 4. Yang ketiga adalah X kuadrat plus Y kuadrat kurang dari sama dengan 9. Seperti itu. Paham ya? Nah, sekarang untuk latihan di rumah, silakan dicoba. Ada 3 soal. Yang pertama disuruh melukiskan DHP dari sistem pertidaksamaan kuadrat atau parabola linier. Yang kedua, lingkaran dan linier. Nah, yang ketiga sama seperti contoh sebelumnya ini ya, diminta untuk menentukan sistem pertidaksamaannya dari ketiga grafik tersebut. Ingat, sistem digambarkan atau dituliskan dengan sebuah kurung kurawal. Ya, demikian pembahasan materi mengenai sistem pertidaksamaan linier kuadrat dua variabel. Untuk video selanjutnya akan dibahas mengenai sistem pertidaksamaan kuadrat-kuadrat. Jadi semuanya berupa kurva lengkung. Nah, untuk latihan soal di sini masih seperti ini ya. Nanti setelah materi selesai baru saya beri latihan soal berupa uji kompetensi yang saya ambil nilainya. Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.